Pertemuan tingkat tinggi bersama tim pengendalian inflasi daerah di lingkungan pemerintah Kota Sorong bersama stakeholder Forkopimda serta instansi lainnya, yang berlangsung di Gedung Lambert Jitmau, lingkungan kantor Wali Kota Sorong, Papua Barat, pada Rabu tanggal 19 Oktober tahun 2022. Dalam sambutan penjabat Wali Kota Sorong Georgia Rangga mengatakan masalah inflasi adalah masalah dunia yang paling ditakuti oleh semua negara. Inflasi yang terjadi saat ini berdampak sampai di Kota Sorong. Kenaikan BBM berdasarkan pengamatan dari tanggal 10 September tahun 2022, kenaikan harga angkutan antar kota dan provinsi mulai dari angkutan darat, laut, dan udara mengalami kenaikan sampai 20%. Baik, ini saya merasa sangat berbahagia dan senang sekali bisa hadir di tengah-tengah saudara sekalian dan berharap semua pun dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara audiensi dalam rangka diskusi isu perekonomian terkini dan kegiatan high level meeting HLM tim pengendali inflasi daerah Kota Sorong bersama Bank Indonesia. Sebagai umat yang beriman, saya ingin mengajak kita sekalian memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan kasih dan karunia-Nya kepada kita sehingga acara ini dapat berlangsung dengan penuh keakraban. Hadirin yang saya hormati, kita ketahui bersama bahwa Bank Indonesia terus berupaya mendukung pengendalian inflasi melalui beberapa langkah untuk mencapai target inflasi nasional pada tahun 2022 ini. Kegiatan ini merupakan langkah strategis sebagai upaya kita di daerah karena menghasilkan kesepakatan dan juga komunikasi sehingga bisa diwujudkan dalam koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, perbankan, BUMN, BUMD, dan pelaku usaha distributor dengan harapan diikuti implementasi dalam hal pelaksananya di lapangan. Saya perlu sampaikan bahwa saya bersama sejumlah kepala daerah lainnya di Indonesia telah diundang Presiden Republik Indonesia ke Istana untuk membahas terkait dengan perkembangan inflasi nasional. Dalam arahan Presiden Joko Widodo kepada pemerintah daerah mengingatkan berkali-kali bahwa situasi semua negara saat ini tidak gampang karena setelah pandemi yang belum pulih diikuti dengan perang yang menyebabkan krisis energi, krisis pangan, maupun krisis keuangan, krisis finansial, sama halnya dengan di Indonesia. Urusan BBM sama persis yang dialami negara-negara lain. Bahkan di beberapa negara harga BBM berada di angka Rp17.000 dan ada yang Rp30.000, dan juga harga gas di Eropa saat ini naiknya sudah 6-7 kali lipat. Sehingga apa yang sudah kita tahan-tahan saat itu, subsidi BBM, kita tidak membengkak lagi dikarenakan subsidi BBM melonjak tinggi dari yang semestinya. Kita tidak berdampak kepada masyarakat karena persoalan inflasi ini adalah masalah dunia yang ditakuti oleh semua negara. Inflasi nasional ini tentunya telah terdampak di Kota Sorong, yakni telah terjadinya komoditas kenaikan BBM berdasarkan pengamatan hingga 10 September 2022 dengan tarif angkutan dalam kota, angkutan antar kota dalam provinsi baik itu darat maupun penyeberangan laut Sorong Walisai mengalami kenaikan 40%. Hal selanjutnya diperkirakan akan mengalami kenaikan harga pada tarif sewa atau kontrak rumah, biaya penerimaan barang, bahan bakar rumah tangga, angkutan udara, dan bahan makanan. Selain itu, Kepala Perum Bulog Cabang Sorong Sri Aryandini menjelaskan, ketersediaan pasokan stabilisasi harga beras medium dan menjaga ketersediaan di pasaran yang bisa dijangkau oleh rakyat. Kami sudah melakukan survei secara langsung. Tidak hanya itu, Sri Andini juga menjelaskan bahwa dalam ketersediaan beras premium dan non-premium di gudang Bulog, beras premium medium sebanyak 2.210 ton, sedangkan beras medium 85 ton, dan ini bisa mencukupi sampai 3 bulan ke depan. Ini ketersediaan pasokan stabilisasi harga beras medium. Itu tujuannya menyediakan beras medium dengan harga terjangkau di tingkat konsumen dan menjaga ketersediaan di pasar rakyat atau pedagang eceran yang mudah dijangkau oleh rakyat.
kami sudah melakukannya dengan penjualan secara langsung dan tidak langsung. Yang tidak langsung melalui outlet binaan seperti RPK, rumah pangan kita, toko pangan kita, dan pedagang eceran lainnya. Untuk langsung kami sudah melakukan operasi pasar di beberapa pemukiman penduduk. Nah, rencana ke depan kami akan melaksanakan selain di pemukiman penduduk juga mungkin bekerja sama dengan perkantoran-perkantoran untuk melaksanakan pasar murah, dan mungkin mohon bantuannya, dukungannya pada Bapak. Kami mungkin akan melaksanakan pasar murah intinya di wali kota sini, di halaman wali kota, dan mungkin terjadwal secara kontinu Pak. Jadi itu bisa untuk pegawai juga untuk masyarakat, dan mungkin mohon dukungannya sekaligus merealisasikan Peraturan Menteri Keuangan nomor 134. Mungkin Bapak tadi disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial ada 2%. Mungkin kita bisa berkolaborasi dalam hal ini, entah itu mungkin subsidi, jadi harganya mungkin lebih murah, terutama untuk masyarakat-masyarakat yang kurang mampu. Mungkin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 85 ton. Terima kasih. Sekali lagi ya, beras premium, beras medium 2.210 ton, kalau beras premium 85 ton. Itu ketahanannya sampai 3 bulan ke depan. Nanti Januari ada lagi yang datang. Jadi ini aman. Sekitar 1.000 lagi. Kita lakukan ini selama ini, yaitu melakukan program KPS HBM. KPS HBM itu ketersediaan stok dan pasokan stabilisasi harga pangan beras medium di cabang Sorong ya. Itu adalah program dari penugasan dari pemerintah melalui Kementerian Perdagangan. Itu sudah kami lakukan sudah dari tahun lalu ya, tapi ya, untuk Januari sampai sekarang kita sudah menyalurkan sekitar 1.000 ton beras medium dalam program KPS HBM ini. Penyalurannya baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Yang tidak langsung itu melalui outlet binaan kami seperti RPK, TPK, kemudian pedagang eceran, baik di pasar-pasar tradisional maupun di tempat-tempat lainnya yang ada yang bisa dekat dengan konsumen seperti itu. Kemudian pasar murah juga selama ini kami sudah lakukan dengan di pemukiman penduduk. Itu sudah kami lakukan kegiatan pasar murah, bekerjasama dengan distrik, bekerjasama dengan ketua-ketua RT atau RW. Itu yang sudah kami lakukan untuk penjualan terutama beras KPS HBM, beras medium. Itu yang sudah kami lakukan, tapi ke depan rencana tadi sudah disampaikan akan kami pendekatan dengan wali kota, dengan pokoknya instansi-instansi lah seperti itu yang akan rencana kami lakukan dengan dinas sosial kerjasama. Kemudian kalau untuk beras komersil itu adalah beras yang kami melakukan pengadaan dengan skema komersil. Itu sudah kami lakukan dengan kerjasama dengan dinas-dinas provinsi seperti perindustrian perdagangan, kemudian kota juga, dinas kota, kabupaten, melalui dinas ketahanan pangan yang sudah kami lakukan untuk program-program penyediaan cadangan beras pemerintah daerah, dan juga untuk kegiatan yang kemarin ada mengentas banjir. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Taufan Yusuf mengabarkan.